Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual bersama saya Firhan Nur Fadila. Pada zaman teknologi seperti saat ini, di mana semua hal bisa digunakan dengan begitu mudah, begitupun juga dalam dunia permodalan, di mana dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman modal, bertolak belakang dengan sekarang yang dengan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut dengan pinjaman online. 2 tahun terakhir, banyaknya orang yang membicarakan tentang fintech. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan tersebut. Hingga masyarakat pun semakin mudah untuk memanfaatkan jasa fintech untuk mendapatkan tujuan finansialnya. Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital tersebut seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman peer-to-peer lending, P2P lending, atau juga pinjaman online yang diajukan dengan sangat mudah dan tanpa syarat yang rumit. Hingga munculnya pertumbuhan pinjaman online yang cukup banyak dan menyita fokus masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan pinjaman online. Pertumbuhan pinjaman online yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan terbukti dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pertumbuhan kredit pinjaman online sebesar 18,86 atau mencapai 52,7 miliar. Realitas itu melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 7,76 dalam setahun. Lembaga pinjaman simpanan berharap agar perbankan lebih berhati-hati serta tidak menjadikan hal mudah dalam menangani pinjaman online. Pertumbuhannya melampaui yang bukan ukurannya, di mana ukurannya sudah pasti akan lebih sedikit dibandingkan perbankan, yang di mana banyaknya yang beralih untuk mendapatkan akses yang lebih mudah juga lebih cepat seperti kredit ataupun pay later. Purbaya menjelaskan pertumbuhan kredit pinjol tidak membahayakan perbankan, di mana jumlah penyaluran kredit perbankan masih mendominasi, yakni mencapai 6.656 triliun. Sebelumnya, Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK lainnya menegaskan untuk memastikan pihaknya akan terus mengawasi penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan fintech agar tidak menimbulkan kredit macet. Di balik semua kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan, alhasil banyak para nasabah beresiko untuk membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayarkan biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu beresiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tidak mampu membayar cicilannya. Pengamat keuangan menegaskan untuk tidak abai juga mematuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan supaya terhindar dari efek negatif akibat sapaan hangat dari debt collector yang tentu dengan modal yang terus berputar, ekonomi juga akan terus bergulir. Sekian berita siang hari ini. Terima kasih, selamat siang.